kata ibunya. Pernah enggak antum amati? Ini kan makhluk yang berbahasa ini. Apa yang antum lihatkan? Pernah lihat enggak? Pernah juga. Apa sikap induk ayam kepada anaknya? Menjaga anak-anaknya saja. Ya, dalam hal lain apa lagi? Si induk ayam ini kalau dia menemukan satu biji beras atau apa, dia tidak makan kan? Dia tidak makan langsung kan? Bahkan dia bersuara sehingga anaknya datang ke dia berebut makanan itu. Jadi itu juga tamsilan hidup kita, ya. Nah, jadi induk ayam. Nah, ini untuk gambaran apa? Karena kan alam terbentang ini adalah guru yang paling mahal. Mahal apa murah ya? Murah tapi orang nggak banyak menyentuhnya, merenungkannya. Nah, ini dikasih Tuhan untuk gambaran apa? Induk ayam yang baru menetaskan anaknya, apa 10, apa 9, apa 8. Tapi apa perilaku si induk ayam ini di saat dia menemukan satu biji beras atau berapa, apa ya? Apa yang antum lihat? Nah, kalau antum nggak melihat, inilah kekurangan kita, sehingga kita itu kurang sensitif ya untuk memahami diri kita. Mulai sekarang, lulus walakah ini, tolong ya, bahasa alam ini dibaca. Tanda-tanda alam, tanda-tanda yang diberikan Tuhan itu dibaca. Itu kalau saya mengamatinya, itu induk ayam, apalagi induk manusia ya, apalagi ibu dari manusia. Induk ayam saja, kalau dia menemukan makanan, dia tidak makan sendirian. Dia panggilnya anak-anaknya, lalu dikeluarkannya lagi dari mulutnya, lalu dikasihkannya kepada anaknya. Ya, nah, mungkin antum karena orang kota ya, tidak pernah melihat ayam menetas ya, ayam yang baru menetas ya. Kalau belum, lihat di YouTube. Coba pilih kata kuncinya anak ayam dan induknya, itu keluar macam-macam. Tolong amati kalau antum bukan orang desa, tidak punya ternak ayam. Nah, itu untuk menggambarkan apa? Menggambarkan seorang ibu yang mencari makan susah payah untuk anaknya. Dia mikirin anaknya dulu, baru dia makan. Ibu yang baik begitu kan? Bagaikan apa? Bagaikan itu gambaran induk ayam yang ini. Mana musabahnya? Mana musabahnya? Ini tamsil ya. Mana musabahnya? Kepada dia. Ini kelas ini agak lesu ya. Mana musabahnya? Musabahnya ialah Induk ayam. harus pakai kata gambaran. Karena dia kalimat ya, jumlah ya. Gambaran ibu yang bersusah payah mencari makanannya, nggak tahu apa derita yang dialami, lalu membawa pulang makanannya, lalu dibagi bersama-sama anaknya. Gambarnya kayak apa? Bagaikan induk ayam yang ngasih makan anaknya. Ya, antum lihat itu bahas di depan kita. Nah, antum pernah pula melihat gaji ini kalau dimni apa rumusnya? Dimni, tapi sebelum saya pindah ke dimni saya ragu ini, udah mantap belum tamsil itu? Beda tipis tapi menentukan nilai antum. Kalau tamsil, gambaran bla 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 sama dengan gambaran ini. Kunci di sana. Ya. Kalau dimni, hukum yang ada di dalam musyabah dimungkinkan oleh musyabah bih. Tapi jujur ya, apakah betul-betul saya belum mengajarkan dimni di kelas ini? Contoh-contohnya. Kalau contohnya udah pernah, Prof. Nah, apa contohnya? Tolong, apa contohnya? Ayo pakai bahasa antum aja. Apa contohnya? Jangan nanti habis waktu kita. Apa contohnya yang saya berikan pada antum? Contohnya itu terkadang pemuda beruban itu tidak aneh. Lihatlah sari bunga itu selalu ada di kelopak bunga muda. Itu, Ustaz. Ya, yang lebih dekat dengan antum lagi misalnya apa? Oh, apa namanya? Mahasiswa yang
malas belajar, pasti pelajaran itu nggak susah masuk ke otaknya. Sekali lagi, mahasiswa yang malas belajar, bukan yang nggak kutu buku, itu pasti pelajaran itu susah dia menangkapnya. Itu ada semacam hukum di sana, semacam kepastian di sana. Ya, lalu datang lagi musyabah bih menguatkannya. Seperti apa? Seperti perahu takkan berlayar di daratan. Jadi hukum yang kedua ini musyabah bih ini memungkinkan yang pertama. Yang sukses itu adalah yang berjalan di jalannya, yaitu menghafal pelajaran, mencari buku, kutu buku, membaca. Itu pasti berhasil. Ya, bagaikan perahu berjalan di lautan. Kalau di daratan, pasti nggak bisa berhasil. Itu dimni ya mahasiswaku semua. Itu dimni. Artinya hukum yang ada pada musyabah bih itu dimungkinkan, hukum yang ada pada musyabah dimungkinkan oleh musyabah bih. Bagaimana cara mengetahuinya? Dirasa-rasakan. Kalau gambaran masukkan dia ke mapnya tamsil. Kalau menguatkan musyabah bih itu dimni, dirasakan. Ya. Nah, gaji Pak Badu itu, Badu namanya ya, gaji nggak cukup. Belum akhir bulan sudah habis. Bayangin ya gambarannya, sudah habis. Beli baju nggak ada beras, beli beras nggak ada minyak. Begitulah hidupnya Pak Badu itu. Dengan apa saya berikan gambaran? Menguatkan itu, untuk bagaikan menjahit baju yang usang. Antum tahu nggak baju usang? Argia, tahu nggak baju usang? Baju yang Ya, baju yang udah lapuk, baju yang udah usang sekali. Apa yang terjadi di situ kalau baju ini? Kalau dia robek yang satu, dijahit, besoknya robek lagi sebelah kanan, dijahit sebelah kanan, lagi di pundak. Gitu. Jadi tidak bisa utuh. Nah, itu namanya dimni ya Taufik. Dimni. Dimni. Dibayangin baru bisa ketahuan ini musyabahnya. Bagaimana cara mengatakannya? Tidak gambaran. Keadaan seorang kepala keluarga yang tidak cukup penghasilannya. Bagaikan keadaan baju robek kalau dijahit yang satu, robek lagi yang lain. Nah, sampai di sini saya evaluasi lagi. Bisa merasakan perbedaan tamsil dengan dimni? Kalau dimni kan jelas ya. Motorboat yang berjalan kencang melaju di lautan bagaikan pengantin barat, pengantin yang memakai baju pengantin barat, pengantin yang memakai baju barat. Apa gambarannya? Motorboat berjalan, motorboatnya udah jauh di lautan, riak putihnya masih tinggal di belakang. Pengantin wanita yang pengantinnya udah jauh di depan, bajunya tinggal di belakang. Itu kalau baju pengantin barat. Tidak pakaian Sunda, tidak pakaian Minang, tidak pakaian semua. Ada syarat-syaratnya. Bagaimana Ainun? Sama ngerti teman-teman tidak? Kalau enggak. Ketinggalan dari kelas yang lain. Harus dipaksakan mengasah perasaannya. Prof, Ainun tuh agak belibet. Yang Ainun pahamin kalau misalnya tamsil itu jumlah yang diserupakan dengan jumlah, begitu kan, Prof? Terus Gambaran ya. gambaran. Nah, misalnya lagi ini kan kemarin saya udah bilang, ini ada langit biru, latar belakangnya siapa nih? Langit biru, si Sabita Zikra itu kan langit biru itu ya. Seandainya yang di atasnya itu dibuang, terus ada di situ hilal. Hilal. Nih, bayangin ya. Hilal di langit biru. Ya. Ini seandainya saya tidak punya ilustrasi yang lain nih. Hilal di langit biru. Udah kebayang belum bentuknya? Hilalnya warna keperak-perakan. Sudah? Ya. Nah, seperti gambaran lagi, bikin lagi gambaran yang huruf nun di atas kanvas biru. Jadi yang biru itu kanvasnya. Ada syaratnya. Kanvasnya harus biru supaya sama dengan gambaran yang tadi, hilal tadi.
Ya. Siapa tuh Jundi yang ngomong? Itu ada miripnya, begitu Ainun, ada kemiripannya. Ya, ada kemiripannya. Yang satu hilal di langit biru, yang satu huruf non perak di atas kanvas biru. Ya, tuh gambaran. Udah hampir ngerti ya. Ainun masih dengar lagi Arya. Orang antri sembako, antri panas terik, antri sembako bagaikan semut. Kalau ke semut, imajinasinya bermain silakan. Bagaikan semut yang berbaris di dinding. Kan kalau malu ya kita bersama semut, antri. Semut tidak pernah jalan kalau tidak diganggu ya. Kalau nggak diganggu, semut tidak pernah berantakan jalannya. Pasti beriringan. Ya, itu gambaran ya. Ada kemiripan di mata kita ini, ada kemiripan orang rakyat antri sembako, tidak sikut-sikutan, antri teratur seperti semut yang ini. Yang musabahnya adalah alam, yaitu semut yang beriringan. Itu tamsil. Bisa difoto, bisa diapa ya, bisa dihayalkan. Tapi kalau dimni, dibayangkan, ya nggak bisa difoto seperti gaji seorang ayah yang pas-pasan, nggak bisa difoto itu, ya kan nggak bisa dilihat. Gaji seorang ayah yang pas-pasan, beli ini nggak bisa ini, beli ini nggak bisa ini, mau ke kampung nggak ada uang. Bagaikan apa? Ya, bagaikan baju usang. Dijahit yang satu, robek yang lain. Dijahit yang itu, robek yang lain. Itu namanya dimni. Gimana? Kalau antum konsen ke saya, insya Allah bertambah pemahamannya. Tapi kalau antum memikirkan yang lain, ya wallahu alam ya. Ada lagi pertanyaan? Prof, berarti kalau misalnya al ilmu bila amalin, kasyajari bila samarin itu masuknya tamsil, Prof. Nah, coba dipikir dulu. Ilmu tidak diamalkan, ya. Nah, dikuatkan oleh seperti pohon tidak berbuah. Oh, ya, jadi dirasakan, tidak dilihat, ya, dirasakan. Itu dimni. Nah, seperti yang saya dalam bentuk wacana juga bisa ya Ainun ya, dalam bentuk wacana seperti begini. Yang kemarin saya bilang, Lutfiah mencari rumah kosan. Oh, dia tidak merasa risih tinggal dengan orang yang nggak benar. Tapi yang risih ibunya, yang was-was ibunya. Terjadilah dialog, kamu jangan di sini deh Lutfiah, cari yang lain. Kenapa Bu? Itu kayaknya nggak benar deh. Bu, kosnya begitu, ini, macam-macam. Nggak Bu, tenang Bu. Saya tidak apa-apa kok di sini. Lalu ditangkisnya dengan musyababi. Untuk menghilangkan kegelisahan ibunya yang ada pada musyabah tadi, didatangkannya musyababi. Bu, tenang Bu, lihat aja. Emas itu ada di tanah. Tanah itu kan kotor. Tapi emas tidak pernah jadi tanah kan Bu? Tanah, nah itulah saya. Jadi walaupun saya tinggal di tempat yang nggak benar, tapi percayalah. Jadi ini perempuan yang baik nih ya. Perempuan yang tidak terpengaruh. Dia diibaratkan dirinya seperti emas dalam tanah, tapi tidak pernah terpengaruh oleh tanah. Lalu kenapa kecurigaan orang tadi ada, kecurigaan ibunya tadi ada untuk bahwa terpengaruh? Karena hukum alam adalah begitu. Lingkungan sangat berpengaruh. Satu di antara sejuta orang kali yang kayak siapa tadi? Si Lutfiah ini. Yang berani apa namanya menentang arus ya, tinggal di tempat orang nggak benar. Karena secara umum ya, lingkungan berpengaruh. Nah, tapi kalau antum jangan coba-coba deh kalau masih lemah imannya. Ya. Dia tinggal di sekelompok orang nggak sholat. Nah, orang khawatir, pasti dia terpengaruh. Peribahasa lain menguatkan apa? Berteman dengan tukang minyak tanah, bawa minyak tanah. Berteman dengan tukang parfum, bawa parfum. Berteman dengan koruptor, pasti tahu jelas-jelas koruptor itu caranya gimana. Ya, nah begitu. Itu namanya
Dimni, dibayang-bayangkan, dibongkar dulu baru bisa ketemu. Dan cara mengatakannya juga begitu Ainun, keadaan. Keadaan Lutfiah tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Ya, lalu dikuatkan oleh keadaan emas yang ada dalam tanah. Itu dimni. Oh, berarti Ibu udah bahas ini ya? Udah bahas dimni ya, Taufik ya? Itu sih, Udah kemarin dulu. udah. Itu dia. Jadi sudah sampai di mana contoh-contohnya kemarin? Terus sampai di mana contohnya kemarin? Ya? Tolong, terakhir apa? Terakhir contohnya. Ya. Saya mohon besok ini subuh sebelum kuliah kita ini antum melihat sehingga saya menjawab batasnya mana kemarin. Jawab dengan tegas, tidak lihat-lihat lagi dulu. Nah, jadi itu berarti antum siap untuk kuliah hari ini. Nah, sampai di mana contoh kita bahas kemarin, Devina, Aisyah? Kemarin sepertinya sampai tadribat, Ustazah. Apa? Sampai tadribat tashbih Sil? yang Dah. Silakan yang Dini. halaman Oke, begini aja lah supaya mantap. Bukalah PPT-nya. Di mana belum stop itu. Coba. Tapi harus ya jangan bolak-balik ketinggalan kita nanti. Coba. Nah, ini ada sudah ini. Ini sudah belum? Sudah. Sudah, tapi sudah mengerti apa belum mengerti? Belum mengerti. Belum mengerti, oke. ya ini belum Ya, Ustazah. oke, belum mengerti. Ya, saya terima belum mengerti. Tapi ikuti dengan serius ya. Kasihan juga saya suaranya nanti habis. Ini yang pertama nih. Wa minal khairi but usai bika ani. Bisa nggak difoto? Nggak bisa kan? Nah, apa katanya? Yang baik itu bagiku adalah kau tunda pemberianmu padaku. Ini belum saya jelaskan apa sudah? Kemarin sudah kalau. Ustazah. Nah, jadi berarti nyambung ya kalau saya cepat ya. Jadi Oke. kenapa hukum yang pertama ini apa bunyinya? Karena tidak mungkin orang itu ingin ditunda-tunda kalau mau diberi kepadanya harusnya maunya cepat ya enggak? Nah, tapi si aku fiktif di dalam ini, Ani aku fiksi yang ada di dalam ini, bagiku yang baik tuh kau tunda, enggak cepat-cepat. Nah, untuk membenarkan keinginan ini didatangkannya, kenapa kamu mau ditunda pemberiannya? Ini jawabnya. Awan yang cepat itu adalah awan putih. Antum kenali lagi bahwa awan putih itu sedikit. Tapi kalau ditunda 2 bulan 3 bulan lagi, saya berharap lebih banyak. Ya, itu. Dan nyambung belum? Udah sudah. Dah, yang tak mungkin di kalimat pertama dimungkinkan kalimat kedua. Yang kedua, la yu'jibanna masiban husna bizati wah liaruku dafinan jawdatul kafan. Ini karena puisi memang nggak sulit. Orang yang malang itu nggak akan terpukau, nggak tergiur oleh indahnya pakaiannya, nggak tergiur. Lalu kita sebagai orang umum menentang, nggak mungkin. Dia kan manusia, pasti yang indah itu dia senang, pasti yang indah itu dia ingin memilikinya. Enggak, katanya. Diberikan gambaran pada musyabah bih. Apakah orang maya itu masih merasakan indahnya kain kafan? Ada pertanyaan itu. Berarti apa logikanya di sini? Berarti orang yang malang itu nggak merasa apa-apa lagi, mau kasih baju robek, maka nggak apa-apa lagi katanya. Karena dia itu ibaratnya udah terkubur, nggak akan merasa lagi indahnya kain kafan. Nah, kan semakin nyata bedanya dengan gambaran ya. Nggak ada gambaran di sini. Dibayangkan keadaan orang yang malang yang nggak merasa tergiur dengan baju indah sama dengan keadaan mayat yang sudah terkubur tidak merasa indah lagi dengan indahnya kain kafan. Sudah berikut. Tapi saya tetap evaluasi. Sampai di sini udah 50% untuk paham Dimni. 50% saja dulu udah.
Sudah, insya Allah, Udah, Ustaz. lanjut. Ini menuju ke 60% nih. Wa ma ana minhum bil aishi fihim. Nah, yang tadi. Aku bukan mereka sekalipun aku siang malam hidup bersama mereka. Tapi aku bukan mereka. Ah, masa itu seandainya dikasih tanda tanya jeda ya. Iya, bukankah emas itu adanya dalam tanah ini yang tadi. Menguatkan yang pertama. Sudah 60%? Sudah menuju 70%. Ya. Saya sekuruni kaumi idza jadajud. Kaumku baru ingat padaku kalau sudah kepepet. Kalau sudah bermasalah berat, dia datang padaku. Ah, apa iya? Kau kan kepala RT. Harusnya ingat dong terus sama dia. Iya, tapi nggak apa-apa. Bukankah kalau malam sudah gelap yang dicari bulan? Wa fil lailati zalma'i yuftaqadul badru. Yuftaqadul badru. Ya, 70% ya. Coba enter. Sampai 100%. Ada lagi enggak contohnya? Oh, enggak. Udah ini ya. Balik lagi. Ini sudah ya mahasiswaku yang baik-baik. Ini sudah belum? Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah. Ustazah. Berarti sudah selesai. Ya, kita masuk kepada pelajaran baru. Ini kan udah nih. Ya. Masuk pada pelajaran baru. Ya. Muhammad Irfan udah siap ya untuk menerima pelajaran baru. Siapa lagi? Salman tidur. Ini Atifah. 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 Atiyah hadir. Ini karena bahasa ini adalah bahasa gambar, bahasa semiotik ya. Saya nggak tahu ini. Kalau Atiyah ini gambarnya itu adalah kucing. Apa ini saya nang kucing atau apa ini maknanya ya? Baik. Jadi kajian-kajian semiotik menyentuh itu juga. Tapi ya apa-apa lah kucing karena kesayangan Rasul ya. Tapi oh jangan yang nggak bagus. Dari sini hilangan dia tadi gambarnya. Baik. Sekarang ya berdoa. Ini pelajaran paling sulit ya di dalam tasbih. Yaitu majaz. Kita pemanasan dulu dikit. Siapa yang tahu majaz dalam sastra Indonesia? Antum kan pernah dulu belajar di SMA. Apa yang dikatakan majaz? Gaya bahasa, Ustazah. Gaya bahasa. Apalagi? Perumpamaan. Stilistika, ya stilistika, gaya bahasa. Tapi di dalam bahasa Indonesia, majaz itu seakan-akan semua gaya bahasa majaz. Yang hanya terbagi 3. Majaz pertentangan, majaz persamaan, satu majaz lagi, satu lagi apa ya? Bagi 3 payungnya. Ya. Tapi majaz di dalam balaghah, sastra Arab, majaz itu bagian kecil dari ilmu bayan. Bayangkan, bagian kecil dan kajiannya berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia yang sering ini, nyiur melambai di pantai, itu personifikasi, itu majaz apa? Kalau misalnya saya datang kok kamu pergi, ya, apa yang lain yang berlawanan itu juga majaz, namanya majaz pertentangan. Sedangkan dalam bahasa Arab, majaz pertentangan tidak termasuk majaz, itu ada nanti di ilmu badiah. Ya, nah, supaya antum yang nggak bingung, pertama, majaz dalam bahasa Arab bukanlah pengertiannya sama dengan majaz dalam bahasa Indonesia. Jangan, kalau masih kecampur nanti Pak susah memahaminya. Ya. Di dalam kata majaz itu berarti ada 2 hal, makna hakiki dengan makna majazi. Makna yang sebenarnya dengan makna kiasan. Makna kiasan itu boleh dikatakan pinjaman kata yang dalam bahasa Arab istilahnya isti'arah. Apa? Isti'arah, peminjaman kata. Saya tetap memulai dengan contoh-contoh yang sepele aja, yang sederhana saja. Ya.
Misalnya, ini contohnya sederhana. Bunga tersenyum. Bunga itu harusnya mekar. Nah, makna sebenarnya mekar. Tapi di dalam sastra, karya-karya sastra, bunga tersenyum di taman. Langit pun menangis. Apalagi matahari, apa? Artinya gini, kata benda atau binatang menggunakan kata kerja manusia. Itu namanya istiarah, bagian dari majaz. Istiarah. Paham saya Muhammad Irfan? Rupanya Muhammad Irfan naruh fotonya. Ngerti ya? Jadi benda mati, tumbuh-tumbuhan, binatang menggunakan kata kerja manusia. Itu sebagian dari majaz. Apalagi contohnya yang lain. Laut, ombak bergemuruh itu biasa. Tapi kalau ada kalimat ombak pun marah ketika melihat makhluk-makhluk yang nggak beres itu, ya, kan? Nah, itu majaz. Bintang bersinar itu kalimat biasa. Bintang pun tersenyum kalimat majaz. Karena tersenyum bukan miliknya bintang, tersenyum miliknya manusia, kata kerja manusia, tapi dipakai untuk bintang. Ya. Anjing menggonggong itu biasa. Anjing meraung-raung kesakitan. Majaz. Ambulan itu berbunyi-bunyi klasonnya. Itu biasa. Ambulan itu meraung-raung ya, di jalanan. Sampai di sini ada pertanyaan. Atau untuk menyimpulkan. Apa-apa? Nyimpul. Kalau gini begini ya Bu. Ya, kalau iya saya iyakan, kalau enggak saya enggakkan. Apa kesimpulannya untuk ambil? Berarti mirip majaz personifikasi ya, Bu? Gitu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia hanya majaz personifikasi. Tapi kajiannya bukan peminjaman kata saja, nanti diuraikan lagi lebih dalam. Apa namanya? Skopnya kecil tapi pembahasannya dalam di dalam bahasa Arab itu. Boleh ya, saya ambil contoh abal-abal aja, nanti baru contoh yang serius di dalam puisi Maya Al-Quran. Contoh yang sederhana yang tadi. Atau sebelum kita masuk ke contoh, tayangkan dulu PPT-nya. Sehingga saya kaji teorinya dulu, baru nanti masuk ke contoh. Siapa yang menayangkan? Yaitu pengertian majaz dulu ya. Nah, ini dia. Ya, simak baik-baik ya. Ini saya sekali lagi, majaz ini adalah bagian yang tersulit, bisa membuat antum pusing. Ini. Nah, jadi kalau antum melewatkan, nggak bakalan bisa paham nih. Majaz sama dengan stilistika, sama dengan balaghah. Ya, sama dengan balaghah, artinya balaghah ya. Nah, majaz di sini antum udah punya catatan ya, fotokopinya ya. Boleh antum coret-coret fotokopinya. Yang penting antum bisa baca. Majaz lugawi bisa dibesarkan enggak dikit nih? Enggak, udah memang segini ya. Atau di slide show aja, di slide show enggak? Enggak. Udah ya gini ya. Majaz lugawi antum boleh syakal ya. Majaz lugawi wa lafzun musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu
li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal hakiki. Antum harus membaca dengan pusat dan lancar. Tidak boleh gugup-gugup. Majaz lughawi huwa lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu di alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal hakiki. Ada pertanyaan ya, bacaannya enggak ya? Apa yang dikatakan majaz lughawi? Yaitu lafaz ya, bukan kalimat ya, bukan jumlah, lafaz yang digunakan tidak menurut arti yang sebenarnya. Nah, kalau bulan tersenyum itu bukan arti tersenyum seperti layaknya manusia tersenyum. Ya. Tapi terlarang dia untuk arti yang sebenarnya disebabkan li'alaqatin ma'akarinatin mani'ah. Karena adanya karenah yang melarang dari arti yang sebenarnya. Min iradatil makna hakiki. Al-alaqah bainal makna hakiki wal makna majazi qad takunu ghaira musyahabah. Boleh jadi tidak sejalan. Dan al-qarinatu qad takunu lafziyah, karenahnya adalah apa? Kadang-kadang lafziyah dan kadang-kadang haliyah. Saya yakin antum tidak paham. Tapi kalau saya beri contoh, kita ambil contoh yang tadi, apa contohnya? Satu aja. Kalau ngelotok yang satu ini, contoh apapun saya berikan pasti bisa. Apa tadi contohnya? Bunga. Bulan tersenyum. Bulan tersenyum. Oke, bulan tersenyum. Bunga tersenyum. Bulan tersenyum di langit. Ya. Nah, di sini di dalam kajian sastra ini yang pinjaman menurut antum mana? Kalau bulan tersenyum, yang pinjaman, kata-kata pinjaman yang mana? Tersenyum saja. Tersenyum untuk mewakili bersinar ya, untuk mewakili. Jadi kalau kalimat bersinar biasa, kalau tersenyum menjadi balaghah dia. Tersenyum. Nah, kalimat tersenyum adalah kata pinjaman. Persoalan berikutnya pasti ada. Mana musabah, mana musabah bih? Ini ada dua kata nih. Satu tidak ada tertulis, satu ada. Ada tersenyum, ada bersinar. Mana musabah? Mana musabah? Nggak ada musyabah. Ada. Ya, kita masih tasbih di sini. Yang kata pinjaman pasti musabah bih. Kalau udah pasti itu tanda rumus ya. Antum jangan bingung-bingung. Yang kata pinjaman musabah bih. Kalau bulan tersenyum, tersenyum itu kata pinjaman. Berarti tersenyum itu musabah bih. Musabahnya yang sebenarnya, yang tersimpan dalam otak kita, yaitu bersinar. Bisa paham? Jadi bulan, apa tadi? Bintang tersenyum di langit. Bintang tersenyum. Ada kata tersenyum, ada kata menggantikan kata bersinar. Nah, yang bersinar ini musabah. Yang musabah bihnya adalah yang dipinjam, yaitu tersenyum. Sampai di sini paham enggak? Paham saja. Nah, paham. Syukuran, paham. Kemudian itu namanya isti'arah tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah. Rumusnya yang tertulis musyabah bih. Yang tertulis musyabah bih. Oke. Dengarkan baik-baik ya. Tidak apa-apa yang tadi juga boleh, karena saya mendengarkan dulu tidak apa-apa. Boleh tidak pakai share screen. Boleh melihat semuanya. Itu saya nggak tahu. Kalau ada share screen-nya, semua antum bisa melihat saya enggak? Bisa, Ustazah. Cuma saya tidak bisa melihat antum semua, begitu kan? Iya. Saya tidak bisa lihat antum. Nah, ada 4 orang aja ya. Nah, ya untuk pengantar boleh lah. Atifah masih ada anti? Ada. Apa tadi? Bintang tersenyum. Pasti otak kita mengatakan ada yang aneh nih. Yang aneh itu yang dikatakan pinjaman. Mana yang dipinjam adalah tersenyum.
Untuk mewakili apa? Untuk mewakili bersinar. Yang tertulis apa? Yang pinjaman apa yang dipinjamkan? Nah, yang dipinjam. Nah, yang dipinjam dari manusia yaitu tersenyum. Nah, itu pasti musyabah bih. Kalau sudah saya katakan pasti, jangan goyang-goyang lagi. Ya, pasti musyabah bih. Jadi musyabah bihnya adalah tersenyum. Yang aslinya musyabah. Jadi yang lenyap, yang hanya disimpan di otak kita itu musyabah. Dia musyabahnya adalah bersinar. Lalu rumus berikutnya, kalau musyabah bihnya itu ada dalam kalimat, itu namanya isti'arah tasrihiyah. Catat ya, isti'arah tasrihiyah. Artinya, nanti ya, isti'arah tasrihiyah. Ya. Kenapa tidak bisa tersenyum itu diartikan yang sebenarnya? Antum tahu ya, tersenyum ya. Saya tidak bisa menjelaskannya. Ya tersenyum. Dengan bibir diangkat, dengan giginya itu tersenyum. Tidak bisa, untuk bintang tidak bisa. Ya, tersenyum itu berarti itu pinjaman. Nah, apa yang melarang tersenyum itu dari arti yang sebenarnya? Yaitu bintang. Kalau ibu tersenyum, cocok tersenyum dengan ibu. Tapi dengan bintang. Bintang ini melarang kata tersenyum itu dari arti yang sebenarnya. Tapi dipakai, ya, melarang. Ya, jadi itu namanya isti'arah tasrihiyah, kunci. Kalau yang tertulis itu musyabah bih, itu namanya isti'arah tasrihiyah. Sudah selesai kita sampai di sini? Belum? Ya, belum. Ya, tasrihiyah. Ada rumus berikutnya. Kalau isti'arah itu terjadi niar ikutan saya enggak nih? Niar Ramadhani? Ada? Iya, Ustazah. Nah, ya. Rumus kedua. Rumus pertama apa tadi? Rumus pertama, kalau yang tertulis itu musyabah bih, namanya isti'arah tasrihiyah. Nanti ada ya. Yang kedua rumusnya. Ya. Yang kedua rumusnya, kalau terjadi pada fi'il atau isim yang mustaq, namanya tabaiyah. Ini terjadi pada tersenyum. Tersenyum fi'il apa isim? Fi'il. Berarti namanya, tambah lagi satu lagi. Namanya tabaiyah. Nah, persoalannya untuk antum apa? Persoalannya kalau antum tidak tahu apa itu tasrih, apa itu asliyah, dan apa itu isim fi'il atau mustaq. Antum sudah tahu? Kalau fi'il sudah tahu ya? Pasti sudah tahu. Tahu saya. Nah, kalau isim mustaq apa? Isim mustaq itu isim yang bukan dari apa namanya isim aslinya gitu, kayak ada Jadi turunannya. lawan mustaq apa? Jamid. Jamid. Jamid itu apa? Jamid paling ringkas kok. Selainnya mustaq. Jamid itu apa? Isim yang asli. Isim yang asli, ya, atau masdar. Jadi masdar termasuk isim jamid. Ya, masdar baik yang sulasi, baik ini. Nah, ini terjadi pada fiil atau pada isim? Tersenyum terjadi pada fiil. Maka namanya adalah tabaiyah. Jadi namanya lengkapnya isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Tapi harus tahu menjawabnya. Kenapa Anda katakan tasrihiyah? Karena yang tertulis musyabah bih. Kenapa Anda katakan tabaiyah? Karena yang terjadinya dari fiil. Ya. Jadi yang membuat antum tidak lulus tuh yang nilainya separuh atau seperempat itu di sini. Kalau untuk menentukan tasrihiyah tabaiyahnya itu feeling, rasa. Tapi kalau untuk menentukan asliyah dan tabaiyahnya, kemampuan kawaidnya. Antum sudah mengerti yang saya jelaskan, tapi antum tidak tahu apa yang itu mustaq. As-sabru, jamid apa mustaq? As-sabru. Mustaq. As-sabru. Mustaq.
As-sabru kan masdar. Oh, Kalau masdar jamid. Kullu masdarin jamidan. Coba tanya deh Mahmud. Ya. Nah, jadi kalau terjadi pada isim jamid dia aslinya. Tapi kalau ini kan fi'il. Ya bertasimu atau tersenyum. Berarti namanya tabaiyah. Kalau jamid asliyah. Bingung ya? Ya nanti kita ulang lagi. Ulangi sekali lagi. Contoh satu ini bikin ngelotok dulu dia tanya. Bintang tersenyum. Bahasa Arabnya apa ya? An-najmu ya bertasimu. Bisa main. Ya bertasimu. Saya olah pada tersenyum karena tadi feeling kita ini pasti nggak benar nih. Ini memakai kata kerja manusia. Pasti ini yang diolah ini di istiarah. Yang minjam. Yang dipinjam itu namanya musabah bih. Rumus. Kalau yang musabah bih tertulis namanya istiarah tasrihiyah. Paham? Nah, kemudian yabtasimu itu sendiri terbuat dari fiil. Kalau terbuat dari fiil namanya adalah apa? Namanya tabaiyah. Jadi namanya lengkapnya istiarah tasrihiyah tabaiyah. Kalau saya putar pertanyaannya, kenapa tasrihiyah? Karena yang tertulis musabah bih. Kenapa tabaiyah? Karena dia terbuat dari fiil. Nah, lalu mana karenah yang melarang dia dari arti tersenyum yang sebenarnya? Yaitu bintang. Itu yang melarang dia dari arti yang sebenarnya. Seandainya ibu tersenyum, tidak melarang. Ibu memang bisa tersenyum. Ayah tersenyum bisa. Tapi kalau bintang tersenyum, bintang ini melarang kata tersenyum itu dari arti tersenyum yang sebenarnya. Paham ya? Cukup. Dah? Antum bikin catatan-catatan saja. Ainun paham, Ainun? Di 50% 50%, tidak apa-apa. Udah ada modalnya. Kemudian ada rumus berikutnya. Karenahnya mana tadi karenahnya? Karenah yang melarang bintang. bintang. Ada lagi rumusnya. Yang menjadi karenah pada istiarah tasriyah itu, yang menjadi karenahnya, boleh bisa pula diolah. Tapi namanya lain. Mari kita olah. Berarti karenahnya apa tadi? Bintang. Ya. Nah, ya bintang. Antum ada coret-coret kan di catatan ya, bintang. Kata rumus boleh pula pada bintang. Coba bintang tersenyum. Bintang itu kayak apa? Kok bisa tersenyum? Kayak apa? Kayak manusia. Kalau bintang kayak manusia dalam kalimat ini, berarti musabah bihnya mana? Musabah bihnya mana? Manusia. Ya musabah. Tapi manusianya dibuang ya, tidak ada di situ kan? Tapi walaupun dia dibuang, ciri-ciri manusia tinggal dalam kalimat tadi. Apa ciri-ciri manusia yang tinggal dalam kalimat itu? tersenyum. Tersenyum. Nah, ini namanya istiarah makniyah. Kalau yang tadi tasrihiyah. Kalau ini makniyah. Jadi rumusnya kalau tasrihiyah itu musabah bihnya ada. Kalau makniyah itu istiarahnya dibuang tapi ciri-cirinya tinggal di dalam kalimat tadi. Nah, kemudian kalau terjadi pada bintang. Bintang itu jamid apa mustaq? Taufik. Jamid Ustaz. Jamid. Karena terjadi pada jamid, namanya asliyah. Pusing. Asliyah, pusing. Ya, jadi kalau ulangi sekali lagi. Kalau terjadi pada tersenyum, namanya ya sama-sama. Ayo pelan-pelan. Istiarah, tasrihiyah, Tabaiyah. makniyah. Iya tabaiyah, sorry. Tabaiyah. Oke? Kalau saya putar pertanyaannya, kenapa tasrihiyah? Soalnya terjadi di Tababihnya musyabbah. dituliskan Tulis Karena musabah bih. yang tertulisnya musabah bih. Ya, kenapa dinamakan tabaiyah? karena terjadi pada fi'il. Jadi Jadi, bareng. ya, pertahankan ya ilmu ini. Jangan dapat sekarang, minggu depan lupa. Dapat sekarang, minggu depan lupa. Jangan.
Kemudian saya beralih kepada karenahnya kalau diurai yaitu karenahnya bintang. Nah, kalau pada bintang, mana musyabah bihnya? Manusia. Manusia. Ada enggak manusia di situ? Oh, ada. Tidak ada. Berarti dibuang ya. Tapi ciri-ciri manusia ada? Ada. Apa? Tersenyum. Tersenyum. Nah, kalau udah berbicara dengan ciri-ciri yang tinggal itu sudah pasti makniyah. Makniyah. Ya, istiarah makniyah. Mana karenahnya? Karenahnya ialah menetapkan tersenyum untuk bintang, bukan untuk manusia. Kalau tersenyum untuk manusia itu udah wajar. Jadi ditetapkan, dipinjamkan untuk si bintang. Itulah kajian kita hari ini. Kalau tentang tasriyah dan makniyah, yang dilatih adalah feeling, perasaan. Ini apa ya? Ini musabah apa ya? Musabah bihnya mana ya? Jadi itu yang dilatih adalah feeling. Tapi kalau tentang asliyah dan tabaiyah, yang dipanggil adalah memori kawaidnya. Kalau memori kawaidnya itu kosong, nah tidak bisa. Makanya ada nilai satu soal itu saya kasih 50, apa separuh lah ya. Nah, karena tidak utuh. Jadi imbauan saya, apapun materi kawaid yang terkait dengan balaghah, antum buka buku kembali. Apa itu mustaq? Apa itu jamid? Ya, sekarang saya tanya. Saya tanya Nanda. Nanda Aura ada enggak? Ada, Bu. Nah, Nanda Aura ada ya. Kalau terjadi pada ustaz, yang mana tahu nanti ada kalimat ya, ada majas itu terjadi pada ustaz. Ustaz itu jamid apa mustaq? Yazid? Devina? Jamid bukan Ustazah. Jamid ya, kalau ustaz. Kalau nanti suatu saat ketemu majasnya, istiarahnya pada mudarris. Mudarris itu jamid apa mustaq? Lutfiah. Jamid. Bagaimana Devina? Mustaq Ustazah. Mustaq. Karena ada mudaris, ada darsun, ada daris, ada madrasah, ada ini kan. Nah, tapi kalau ustazun tidak ada. Jadi kalau tidak ada itu berarti dia jamid. Kalau ada itu dia apa namanya? Mustaq, kecuali masdar. Mudaris kan bukan masdar. Ya. Kalau di situ yang saya sayangkan, kalau di situ antum bikin tidak lulus balaghah atau nilainya rendah, saya sangat sedih. Karena itu tidak hubungan dengan pelajaran saya, itu pelajaran dengan kawaid. Nah, ya, tanyalah jadi masing-masing. Saya rasa udah kembali lagi ke PPT-nya. PPT lagi terangi lagi. Halo? Ya. Definisi pertama bisa dipahami. Ya. Definisi kedua, al-alaqah bainal makna hakiki wa makna majazi qad takunu musyabahah. Biasanya sejalan. Contohnya, kalau pada tersenyum mewakili apa tadi? Bersinar. Benar. Makna majazinya tersenyum, makna hakikinya bersinar. Maksudnya di sini antara makna hakiki dengan makna majazi sejalan. Tersenyum dan bersinar itu sejalan, sama-sama memberikan keceriaan, cahaya, sinar, ini sejalan. Nah, kadang ada kata kuno, berarti ada yang nggak sejalan, ada tapi bukan di tasbih ini ya, di kalimat lain. Kalimat lain nanti saya terangkan, misalnya beri saya sesuap nasi, itu nanti ya, tapi saya ingat sesuap nasi, makna hakikinya ya sesuap. Makna majazinya mungkinkah antum hanya diberi sesuap? Nggak mungkin, pasti sepiring. Itu tidak sejalan, itu kayak musabahan namanya. Tapi tidak di sini pelajarannya. Ya. Karena kata kuno lafziyah wa kata kuno haliyah. Karena itu yang melarang dari arti yang sebenarnya, kadang-kadang tersurat dan kadang-kadang hanya tersirat. Nanti yang tadi kebetulan tersurat.
Mana karenah dari tersenyum? Bintang, kayak gitu kan? Itu berarti tersurat. Mana karenah dari bintang? Itu menetapkan tersenyum untuk bintang. Nanti kita uraikan lagi. Sampai di sini paham ya? 60% minimal, udah. Udah. Yang nggak ngerti mungkin yang ngantuk kali ya. Kalau yang hati dan jiwanya ada di kelas ini pasti bisa. Lanjut, entar lagi. Ya. Di dalam, nah saya pelan-pelan lagi. Ada agak naik spanningnya tadi ya. Di dalam mempelajari majas ada empat macam yang akan kita bahas, yaitu majas lugawi, ini yang akan kita pelajari, ini majas lugawi. Kemudian ada majas mursal, kemudian ada majas akli, kemudian ada kinayah. Ya, majas lugawi itu yang tadi mempersalahkan istiarahnya apa? Tasriyah, makniyah, tabaiyah, dan asliyah. Ya. Kalau majas mursal itu seperti apa namanya dalam kalimat lain yang tertulis, lain yang dimaksud seperti berilah saya sesuap nasi, padahal banyak nasi. Ya, nyalakanlah api, padahal api sudah nyala, kok nyalakan lagi. Ya, itu lain lagi namanya. Itu yang itu namanya majas mursal. Nah, kalau majas akli itu antara fiil dan fa'ilnya nggak cocok ya, nggak cocok. Misalnya saya agak berat menyebutkannya, tapi misalnya ya menyebutkan Jokowi membangun kereta cepat misalnya, nah ya apa atau membangun jembatan layang, apakah dia yang membangun? Enggak, pasti tukangnya. Jadi sedangkan dalam kalimat fa'ilnya adalah Jokowi. Nah, padahal bukan, itu namanya kajiannya di majelis akli nanti ya. Apa namanya? Rektor UNJ lagi membangun kampus. Rektor UNJ membangun kampus. Yang membangun tukang, tapi tanpa tanda tangan dia tidak terjadi pembangunan. Itu adanya di majas akli. Oke. Kinayah contohnya gelar. Gelar yang melekat padanya si kancil, bukan kalimat tasbih, bukan kau bagaikan kancil lain lagi, tapi sebutan gelar ke dia, kancil. Buaya darat itu gelar yang melekat ke dia, itu namanya kinayah ya. Gelar yang bisa diperolok-olokkan itu namanya kinayah ya. Apa namanya? Belimbing sayur itu kan, itu gelar, itu kinayah. Gelar yang melekat kepada dia tapi suka-suka gitu. Tapi kalau gelar ya, itu gelar terhormat, itu tidak boleh dipermainkan, itu namanya lakab. Nah, tidak biasanya lakab. Misalnya siapa gelar Bilal bin Rabah, siapa gelar nih. Kalau di Minang ya nggak boleh digelarkan gelar datuk, itu tidak boleh dipermainkan. Itu tidak kinayah namanya, itu lakab ya, gelar. Ya, kalau kinayah ini gelar yang bisa diperolokkan ya, panjang tangan misalnya ya, apa namanya? Ya, nanti lagi kita pelajari. Jadi sekarang kita berada pada majas lugawi. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini udah bentuk sederhana ya, tapi sistematis ya. Kalau antum memperdalam dari buku-buku lain ya silakan, tapi nggak beranjak dari sini. Nggak ada? Enter. Kita sekarang berada dalam majas lugawi ya, tapi saya sudah bahas tadi apa itu istiarah tasriyah dan makniyah. Tolong jawab, tasriyah apa tadi? Apa tadi istiarah tasriyah? Orang yang dituliskan musababih. Musababihnya ada ya. Dia terlarang dari arti yang sebenarnya. Antara makna hakiki dengan makjazinya juga sejalan. Karenanya juga harus ada, itu syarat-syaratnya. Ya, tasriyah. Dan makniyah, apa makniyah? Yang tertulis musabah, yang dibuang musabah bi, tapi walaupun dibuang tinggal ciri-cirinya. Ya, tinggal ciri-cirinya, itu makniyah. Bila berbicara tentang tasriyah makniyah, itulah jawabannya. Yang kedua istilah asliyah tabaiyah. Juga saya sudah terangkan.
Itu tadi apa? Kalau terjadi pada isim jamid dan masdar, namanya asliyah. Bila terjadi pada fi'il dan isim yang mustaq, namanya tabaiyah. Jadi dalam satu contoh itu bisa dua aspek ini dibahas karena jawabannya lain-lain. Ya. Kemudian isti'arah mujarradah murasyahah mutlaqah, setelah dikeluarkan yang pokok tadi, musabah binya, ada embel-embelnya yang lain, itu juga disebutkan ada mujarradah murasyahah mutlaqah. Ya. Contohnya gini, burung-burung bernyanyi di pohon. Konsen ya, burung-burung bernyanyi di pohon. Kalau saya uraikan pada burung-burung, apa istiarah apa? Magnia. Burung-burung magnia, burung-burung bernyanyi di pohon. Jadi burung-burung diibaratkan seperti manusia, manusianya dibuang, tinggal ciri-ciri manusia yaitu bernyanyi. Itu namanya magnia. Karena terjadi pada isim, nah burung-burung itu isim apa? Nah, cara mencarinya, kembalikan ke tunggalnya dulu. Tuyur, tunggalnya tayrun ya. Tayrun. Tayrun itu kan masdar. Tara yatiru tayran. Masdar. Kalau masdar pasti jamid. Ya. Nah, setiap masdar kullu masdarin jamidan. Jadi, kalau dia masdar sama dengan jamid, yaitu asliyah. Asliyah. Ya. Paham ya seperti ini ya? Tapi kalau tadi bernyanyi, kalau pada bernyanyi, burung-burung bernyanyi di pohon. Nah, bernyanyi istiarah apa? Secara Iya. Yang tertulis kan bernyanyi. Tasrihiyah. Tasrihiyah. Kan yang tertulis bernyanyi. Bernyanyi itu pinjaman. Mewakili dari berkicau. Ya, artinya berkicau. Tapi ini, yang tertulis musababinya namanya tasrihiyah. Karena bernyanyi itu kata kerja, nah, rumusnya apa? Tabaiyah. Tabaiyah. Ya, sudah 70% ya. Nah, sekarang mujarradah murasyahah mutlaqah ini ada keterangan lain. Misalnya, tadi kita membahas burung-burung bernyanyi. Kemudian ada di atas pohon. Di atas pohon itu cocoknya untuk burung-burung atau untuk manusia. Burung-burung. Burung. Nah, itu namanya ada lagi yang lain. Cuma saya cut sampai di sini. Karena untuk membahas mujarradah murasyahah mutlaqah ini perlu banyak kosakata. Tapi di kelas lain juga tadi. Saya jelaskan tapi tidak saya ujikan. Saya jelaskan tapi saya tidak uji. Yaitu embel-embel yang lain mendukung yang mana. Mungkin di kelas ini ada yang hafal ayat ulaikal ladzina ishtaraut. Saya bisa lanjutkan? Dalalata bil huda. La dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Ya, bagus ya. Coba buka ini dulu. Coba buka PPT sebentar. Ini contoh spontanitas saja ini. Enggak pakai PPT, pakai wajah semua. Ya. Antum sudah tahu kapan dia dinamakan apa namanya? Asliyah dan tabaiyah, kapan dinamakan tasriyah, maknanya ada paham ya. Sekarang kita coba. Ulaikal ladzina ishtaraud dalalah. Terus lanjutkan. bil Bil huda. fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Coba antum renungkan, kira-kira poin utama kita adalah mencari di mana terjadinya istiarah. Istarau ya. Istarau. Kalau yang membeli itu kan ada uang, ada ini. Tapi di sini kalimat biasanya adalah ulaikal ladzina ikhtaru. Mereka lah yang telah memilih. Nakhtaru karena adalalah ya. Ikhtaru. Ulaikal ladzina ikhtaru. Apa tadi? Adalah ulaikal ladzina istarau dalalata bil huda dengan petunjuk.
Tapi dalam ayat ini istaru, kita kaji balaghahnya. Jadi istaru ini kalimat dahsyatnya dibanding istaru ya Tuhan berikan, karena ini ada transaksi membeli. Nah, istaru itu pinjaman. Yang tertulis musyabah bih mewakili istaru. Jadi istiarah apa? Istiarah apa kalau pada istaru? Tasrihiyah. Tasrihiyah. Istiarah tasriyah, Tasrihiyah. betul sekali. Istiarah tasriyah. Ya, karena dia terjadi pada fiil Tabaiyah. 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 Ya. Kembali lagi, kalau terjadi pada istaru, kalau terjadi pada adalah itu diserupakan dengan apa? Bukan manusia di sini. Yang bisa jual beli biasanya apa? Perabotan ya, barang-barang. Al-badai'. Jadi musyababihnya al-badai'. Al-badai'nya nggak ada, tapi tinggal ciri-cirinya, yaitu Makniyah. apa ciri-cirinya? Tinggal istaru, Istaru. namanya makniyah. Nah, sekarang kita jawab dengan ringkas saja, kembali lagi. Kalau pada istaru, istiarah, cara apa? Tasrihiyah. Tasriyah, Tabaiyah. 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 Betul. Harus tahu ya alasannya kalau saya tanya nanti. Kalau terjadi pada adalalah, istiarah, Istiarah makniyah. makniyah, Tasrihiyah. makniyah, nah, Eh, makniyah, asliyah. asliyah. Kenapa asliyah? Itu Karena sama itu masdar. punya kerjaan. Iya. Karena masdar. Masdar. Adalalah masdar ya, termasuk masdar. Kan di kamus itu banyak masdar itu ada yang nggak satu aja, ya. Adalah masdar itu. Jadi bagus, udah pintar antum ya. Nanti apapun contohnya bisa di ini. Nah sekarang nih, fama rabihat tijaratuhum. Ada keterangan lagi. Tidak kata tidak beruntunglah dagangan mereka. Fama rabihat tijaratuhum itu terkaitnya ke jual beli atau terkaitnya kepada pilihan? Jual beli. Jual beli ya. Jadi jual beli. Tidak kepada ikhtaru, tapi kepada ikhtaru. Itu namanya apa? Itu banyak pula contohnya nanti. Ya. Kalau tidak ada fama rabihat tijaratum. Makanya saya takut membahas ayat ini dulu sementara ya. Sementara kita masih merangkak dari rumus-rumus. Takutnya salah persepsi antum memahami Al-Quran. Karena kita bertanya-tanya. Seandainya ayat itu hanya berhenti di sini. Ulaika lazina syarau dalala tabil huda. Tidak ada fama rabihat tijaratuhumnya. Jadi tidak ada embel-embelnya. Itu namanya mutlaqah. Ya. Mutlakah. Kalau ada dua-duanya, menerangkan iftaru juga ada. Fa'akta'a iftaru misalnya. Fa'akta'a ikhtiaruhum misalnya ya. Ada dua-duanya. Fama rabihat tijaratuhum cocok dengan iftaru. Fa'akta'a ikhtiaruhum cocok dengan iftaru. Ada dua-duanya juga namanya mutlakah. Oleh karena ini terkaitkan dengan kosakata, maka saya tidak ujikan antum. Ya, ujian antum di mana? Tasriyah makniyah, asliyah tabaiyah. Setuju? Apa diuji semua? Saya mau aja uji semua. Tapi takutnya nanti kosakatanya kurang. Ya, kalau menerangkan yang terakhir murasyaha mujaradah mutlaqah ini sangat erat hubungannya dengan penguasaan kosakata antum. Kalau tentang tasriyah dan makniyah terikat dengan feeling antum. Terasa tidaknya sensitivitas antum terhadap makna tersebut. Sedangkan tabaiyah dan asliyah terkait sekali dengan kawaid antum, nahwu saraf antum. Jadi tolonglah dimaknai. Saya ngerti, tapi kok ujian tidak bisa ya karena itu. Antum ngerti tidak apa itu mustaq, apa itu ngomong ya? Terus gimana Bu? Saya kawaidnya kurang. Nah sekarang apa kawaid yang berhubungan dengan balaghah? Buka itu aja, bab itu aja buka. Jadi ya, buka. Jadi apa itu yang saya ingatkan? Cari bab mustaq. Cari bab jamid. Nah, kemudian banyak membaca.
Ya. Eh, sudah ya, kembali ke buka lagi PPT-nya. Mungkin pengantar aja sekarang dulu ya. Ya. Baik. Jadi tasriyah makniyah siap diuji? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ya. Asliyah tabaiyah? Ya, saya bacakan dulu ya. Tasrihiyah masuriha fihi bilafzil musabah bih. Apa yang dijelaskan di sana lafaz musabah bihnya. Nah, kata kuncinya musabah bih itu pasti yang kata kerja yang bukan miliknya, itu pasti musabah bih itu, ya. Kalau makniyah mahuzifa fihal musabah bih, ya. Musabah bihnya nggak ada, warumiza lahu bisyai'in min lawazimi. Tapi tanda-tanda yang hilang itu ada. Kalau manusia yang hilang, misalnya tersenyum, berarti yang hilang itu adalah manusia. Tapi kalau misalnya menggonggong, misalnya itu pasti binatang, ya. Nah, itu ya. Jadi makniyah. Nah, siap diuji. Kalau asliyah, itu. Asliyah rumusnya apa tadi? Bila terjadi pada Isim jamid atau masdar. estimasi terjadi masdar. Nah, antum nggak tahu. Nah, itu yang saya risau saya kalau begini. Masdar itu kan macam-macam pula. Ada surasi, ada dari mazid. Enggak masalah itu. Pokoknya masdar. Sabara yasburu, masdarnya sabran. Jamid. Istabara yastabiru istibar. Jamid. Ya, jadi tidak ada terkait itu pengaruhnya. Pokoknya masdar. Eh, murasah itu murasaha yang disebutkan mulai musababi, mujarada yang disebutkan mulai atau keterangannya lah ya dari musabah, mutlakah di hilang dua-duanya atau ada dua-duanya. Nah, dah. Jadi yang nomor 3 murasa, mujarada, mutlakah, gambarnya antum udah tahu, tapi saya tidak ujikan. Ya. Tamsiliyah, apa itu tamsiliyah? Tamsiliyah ini sebetulnya antum sering memakai, tapi antum tidak tahu bahwa itu tamsiliyah, yaitu peribahasa. Peribahasa tahu? Tahu Sedia dan sedia payung sebelum hujan. sebelum hujan. Jadi, lafaz keseluruhannya bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah makna lain. Sedia payung sebelum hujan. Ya, antum jangan ambil payung, dan hanya berlaku di musim hujan. Enggak, boleh saja diucapkan di musim panas. Untuk kapan diucapkan? Bila seseorang mau menghadapi yang terberat tapi tidak siap. Antum besok udah mau UTS. Sekarang masih main di mall. Masih main ke yang kemari. Lalu ketemu saya, Suryati, ketemu. Hey, Muhammad Irfan, sedia payung sebelum hujan. Muhammad Irfan yang ahli balaghah pasti udah Husur mengingatkan besok mau ujian. Ya, itu tamsil. Kelemahan guru-guru sastra itu sekarang adalah mengajarkan apa nih? Peribahasa itu mengujinya hanya mengisi titik-titik. Coba lanjutkan anak-anak, coba lanjutkan. Sedia payung sebelum hujan, dikasih 100. Bukan menjelaskan makna di balik makna. Ya, jadi antum tuh harus paham. Kalau takut dilamun ombak, jangan berumah di tepi pantai. Bukan ombak, bukan itu maksud. Maknanya yang lain. Coba saya kasih waktu 10 detik, saya mau minum sebentar ya. Air minumnya lupa bawa ke sini. Pikirkan apa itu? Kalau takut dia ombak, jangan berumah di tepi pantai.
Apa yang dimaksud? Kalau takut di lamun ombak yang bermari di pantai, apa maksudnya? Siapa tahu? Ya, jadi bukan makna itu yang dimaksud, tapi makna yang ditujunya itu yang namanya tasbih tamsil. Apa maksudnya? Saya coba menjawab Ustazah. Ya, silakan. Kalau menurut saya, kalau kalau takut dilamun ombak jangan berumah di tepi pantai ya Ustazah. Itu ibaratnya kalau tidak ingin mendapatkan sesuatu musibah yang lebih besar gitu, jangan memulai dengan dari yang kecil atau iseng lah istilahnya tuh. Jangan mendekati satu yang awalnya dari situ gitu. Ya. Jadi kalau tidak mau bertanggung jawab, jangan melakukan hal-hal yang suatu saat menuntut tanggung jawab itu. Ya, ya. Mudah-mudahan di sisi ini baik-baik semua. Kan ada orang yang dia nggak mau tanggung jawab, tapi anak orang dibawa-bawa kemana-mana. Begitu disuruh nikah, nggak mau, takut ya. Jadi itu kalau takut di lamuan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Ya, banyak itu. Yang ini namanya dalam bahasa Arab istiarah tamsiliyah, meminjam juga, tapi yang dipinjam bukan kata, tapi uslub yang panjang, maknanya bukan itu, tapi makna yang lain. Ya. Baik, coba enter lagi. Nah, ini karena antum pemula, minimal ya, kalau antum bisa menerangkan lebih luas, bagus. Minimal ini antum hafal. Antum hafal. Saya ambil contoh satu saja, nanti apapun contohnya kita isi nanti. At-tuyur tughani faukal aghsan. Apa artinya itu? Burung-burung bernyanyi Ya, atas dan burung-burung itu bernyanyi di atas pohon, dahan. Ya, sebelum diterjemahkan, tapi antum di mana kira-kira feeling antum untuk mengatakan terjadinya majas? Bisa pada at-tuyur, bisa pada tughani. Kebetulan di sini yang saya garis bawahi at-tuyur. Nanti kita coba pada tughani juga. At-tuyur. Apa yang dicari dulu? At-tuyur huwal musyabbah. Paham? Setuju? Jujur ya. Nah, musyabbah. Musyabbah bihnya dibuang. Al-musyabbah bih huzifa. Wahwa al-insan. Kenapa kita katakan al-insan? Karena ada ciri-cirinya tughani. Kalau bukan tughani mungkin yang lain lagi. Ya. Huzifa huwal insan. Bal rumiza syai'un min lawazimihi wa huwal ghina. Tapi tinggal ciri-cirinya. Lawazim itu ciri-cirinya. Rumiza ditandai sesuatu dengan ciri-cirinya, yaitu bernyanyi. Ya. Berarti kalau bukan tagana, lain lagi ya. Antum tinggal ngisi aja. Usulubnya tiru aja ini, nyantak aja nih. Kenapa al-ghina? Li'anna tuyur la tughanni. Wa yusamma hadzal majaz bisti'aratin makniyah. Qarinatuhu taganna atau tukanni. Ya, menetapkan isbat tuganni lil tuyur, itu panjangnya begitu. Yang kedua, li sababil majas ujriya fi ismil jamid. Cara nada antum membaca saya tahu antum paham apa tidaknya, nanti saya dengarkan. Li sababil majas ujriya fi ismil jamid fa yusamma bi isti'arah asliyah. Kalau antum ada apalagi terbata-bata bacanya saya anggap antum tidak paham. Lisa babi al-majaza, al-majazu, tukar-tukar lagi syakalnya, antum berarti tidak paham. Oleh karena majaz terjadi, ujriyah itu terjadi. Li'anna majaz ujriyah fi ismil jamid, pada isim jamid, fa yusamma bi isti'arah, dinamakan isti'arah asliyah. Faukal aksanya udah tidak jadi, tidak usah ya, batal ya, karena ini menjadi mulaim. Karena mencari mulaim mujaradah mutlakahnya. Misalnya ya, ini tidak diuji ya. Faukal aksan, kan tambahnya ada faukal aksan dulu di atas. Ini jumlah liziyadati untuk menambah keterangan saja, fahasbu.
Wahazil jumlah yaitu vokal aksen itu tulaimu lil musyabah, cocoknya untuk musyabah yaitu tuyur, cocoknya untuk tuyur bukan untuk insan. Wala tulaim lil musyabah bihi wal insan, tidak cocok untuk manusia. Wa bin nazri ilal mulaim, dipandang dari segi mulaimnya maka namanya mujarradah. Berat kan kosakatanya ya? Mau diuji apa enggak sih ini? Enggak. Ba'da tahlilil kamil, setelah dianalisis secara sempurna, maka namanya adalah isti'arah, makniyah, asliyah, mujarradah. Karena tidak diuji, antum cukup sampai asliyah saja. Kalau pada Tuhan nih, kita coba pada Tuhan nih. Ya, musyabahnya mana? Musyabahnya berkicau. Siapa tahu berkicau bahasa Arabnya? Tagarrada. Tagri, ya. Tagri itu tuyur, kicauan burung. Ya, musyabahnya tagarrada. Musyabahnya taganni. Bukan nih. Tapi di sini belum saya tulis lengkapnya, minggu depan saja ya. Karena itu antum harus hafal. Kalau nanti saya minta, saya rakam aja. Kecuali kalau udah pinter, udah di lapangan masyarakat, nanti boleh antum rubah-rubah kalimatnya. Ya kalau menurut saya ini ya, enggak dari sini jadi antum bingung nanti. Apa namanya? Syubbiha, ya, diserupakan tagan nabi disubat tagarada bitaganna tuganni, diserupakan berkicau dengan bernyanyi. Kemudian dipinjam lafaz bernyanyi untuk berkicau menurut istiarah tasrihiyah, karenanya atuyur. Yaitu karena tugan ini terjadi pada fiil, maka namanya adalah tabaiyah. Tabaiyah. Ya, rumus saya. Rumusnya apa enggak? Kalau asliyah itu apa? Bila terjadi pada Isim jamid atau masdar. Jamid masdar. kalau tabaiyah Fi'il atau isim Ada mustaq. fiil atau mustaq. Mustahnya apa saja enggak apa-apa ya. Baik, saya lihat waktu dulu. Ini soal Jumat ya. Ada pertanyaan? 11:12. Ada pertanyaan? Saya akan jawab pertanyaan. Coba enter. Habis ya? Coba lihat enter. Habis? Habis ya? Jadi minggu depan kita masuk ke latihannya. Ada pertanyaan? Nah, cobalah. Penutup nih. 5 menit nih. Pertanyaan boleh atau antum menyimpulkan boleh. Kalau betul saya betulkan, kalau salah saya berikan. Ainun bagaimana Ainun? Ya, Prof. Hadir. Ini paling yang Ainun simpulkan, takutnya salah ya, Prof. Kalau isti'arah tasyriyah itu yang ditulis musyabah bih, terlarang dari makna sesungguhnya. Lalu isti'arah tabaiyah itu kalau yang terjadinya musyabah bihnya itu fi'il atau isim mustaq. Terus kalau isti'arah makniyah, kalau yang dibahas itu musyabah bihnya dihilangkan, tapi ciri-ciri maknanya itu masih ada. Terus kalau isti'arah asliyah itu musyabahnya ada dari jamid atau masdar, gitu bukan? Ya, ya. Nanti supaya seragam, ikutin aja uslub yang Ibu buat ya, supaya dalam ujiannya apa namanya? Minimal itu standar minimalnya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ustazah mau nanya. Devina ya. Yang tadi di pembagian majas itu kan ada 4. Nah, terus yang pengertian majas akli itu apa, Ustazah? Yang pengertian umumnya tadi. Pengertian umum aja ya, belum kita terangkan karena masih jauh ya, 2 minggu lagi kali ini istiarahnya belum kita selesaikan. Jadi majas akli itu
antara fiil dan fa'ilnya itu merupakan ada sebab akibat, ada masdar, ada lain-lain. Kalau yang merupakan yang tadi saya contohkan tadi, misalnya rektor membangun gedung bertingkat. Fa'ilnya mana? Bana rektor gedung bertingkat. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya rektor. Fiilnya mana? Membangun. Masa rektor membangun, ngaduk saya manajer juga nggak ngerti, gitu kan? Ya, yang membangun tukangnya. Lalu si rektor ini sebagai apa? Sebagai penyebab terjadinya pembangunan. Tanpa ada tanda tangan dia, enggak. Nah, itu namanya majas akli. Majas akli apa? Nanti kita kasih, ada lagi nama-namanya, banyak nama-namanya. Ya, majas akli sababiyah itu sebagai penyebabnya. Ada lagi nanti ya. Nah, gitu. Nah, majas mursal tadi apa skopnya sih majas mursal? Yang disebutkan, yang dimaksud lawan dari yang disebutkan. Berilah saya sesuap nasi, itu yang tertulis. Yang dimaksud banyak nasi, tidak mungkin. Berilah saya seteguk air, yang dimaksud banyak air, tidak seteguk saja, ya. Atau saya makan dengan ayam. Ayam itu keseluruhannya. Yang dimaksud mungkin hanya paha ayam atau dada atau apa ya. Nah, itu udah kok di bahasa Indonesia cuma memindahkan ke Arabnya saja. Ya, gitu. Mudah-mudahan nyambung dan lulus semua. Dan bagi yang sudah betul-betul mengerti, ilmu itu kalau dibagi antum makin mengerti. Percayalah, jangan pelit dengan ilmu. Bagi teman-teman. Bagi yang nggak mengerti, jangan angkuh, jangan bukan sok-sokan, bukan apa ya, apa namanya itu? Bertanyalah, ya bertanya. Saya juga dulu nggak tahu apa-apa, tapi karena saya rajin bertanya, rajin menganalisis sendiri, bisa alhamdulillah, ya. Jadi yang nggak tahu dia nggak tahunya sehingga dia mau bertanya. Yang tahu mau dia mengamalkan ilmunya, ilmu itu dibagi tambah banyak, bukan seperti uang, ya. Baik. Cukup ya? Cukup ya. Cukup Ustazah. Nah, itu pesan saya yang yang saya harapkan diulang lagi. Misalnya ini nih, kalau nggak diulang nanti malam dilihat-lihat itu nanti malam itu hilang dia. Saya lah diulang lagi. Terus subuh menjelang hari jam kuliah kita dibuka lagi. Oke? Ya. Saya hanya berdoa kepada Allah ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Itu ya, itu bermanfaat. Ya maklumlah ya, apa namanya, ilmu yang ilmu apa ya? Amal jariah itu ilmu yang bermanfaat ya. Jadi jangan antum mengikuti balaghah ini hanya untuk SKS, itu kuncinya. Kenapa antum berkuliah? Ya kan SKS memang harus kami itu jangan. Tapi tolonglah antum, saya belajar balaghah untuk bisa nanti lama-lama bisa memahami Al-Quran, hadis, balaghiyatul Qurannya, balaghiyatul hadisnya gitu ya. Tapi kalau ibu kasih contoh yang rendah aja nggak paham, bagaimana yang tinggi. Jadi saya mulai dengan yang sederhana. Nanti ketemu yang sulit silakan. Kalau yang sulit saya berikan sekarang, pasti antum jidatnya udah berkerut terus. Cukup? Muhammad Irfan, cukup Muhammad Irfan? Cukup insya Allah. Cukup. Ya, Aisyah, semuanya ya yang nggak kelihatan wajahnya sini, saya berbaik sangka saja, antum mendengarkan full, tidak nyambil-nyambil sambil WA-an dengan temannya, sambil komunikasi teman saya, serahkan kepada Allah, akan melihat antum. Ya, sampai sini, ilal liqa, ma'assalamah. Foto dulu, foto, lihatin semuanya, kasih ke saya. Foto, siapa yang foto? Ustazah, apaan? Ustazahnya ini off cam. Siapa yang foto? Saya aja saja Ustazah. Ya, lihat sampai ke dagu. Siapa yang tidak ke dagu, saya kurang nilainya. Ini seperti Taufik itu betul. Ya, Yazid, Yazid.
Ini wajahnya kurang kelihatan. Sinar lampu kok dari belakang tuh Muhammad Alif. Nah, tapi tidak apa-apa lah sekarang. Bisa dicerita ya. Lampu itu di depan wajah lah, boleh kelihatan wajahnya. Muhammad Alif. Ya, oke. Ya, Silakan. baik. Baik, Ustazah. 1, 2, 3. Lagi untuk slide 2. 1, 2, 3. Ya, Sudah, Ustazah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.